Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wadek, Profesor Mahmud Subendrio, kemudian yang saya hormati narasumber dari SDM Pak Yusuf Setiadi, selamat datang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Profesor Fakultas Teknik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Alhamdulillah sekali pagi ini yang sangat berbahagia, mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Kita akan melakukan sosialisasi ya, sosialisasi pengisian BKD untuk dosen ya pada periode ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti agendanya adalah sambutan ya, habis ini sambutan dari Pak Wadek, kemudian dilanjutkan langsung paparan dari Pak Yusuf dan dilanjutkan dengan ujian. Ujian, maksud saya pertanyaan dari para profesor dan dosen ya. Siap-siap ya Pak Yusuf. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja dengan hormat Pak Wadek II, Prof. Mahmud Subendrio untuk memberikan sambutan dalam sosialisasi ini. Silahkan, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya, Bapak-Bapak Ibu di Fakultas Teknik. Pertama-tama saya terus terang saja mohon maaf atas ketidaknyamanan ya pengisian BKD ini yang biasanya tahun-tahun lalu itu BKD ini memang dilakukan secara manual, jadi isiannya itu di Excel. Tapi bukan berarti bahwa pengisian BKD ini yang lewat sister ini belum ada, ya. Jadi sebetulnya pengisian BKD di dalam sister ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu sudah ada. Cuman memang waktu itu kita putuskan di UI ya, di Fakultas Teknik juga itu kerjanya masih manual. Dan mulai tahun ini mau nggak mau kita harus mulai pengisian BKD lewat sister tersebut. Sehingga karena ini sesuatu yang baru sehingga banyak yang belum terbiasa dengan sistem BKD yang ada di sister. Alhamdulillahnya hari ini sudah ada tim dari SDM UI yang bisa sharing, bisa ditanya-tanya oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana mengisi BKD ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu kebiasaan kita. Jadi sudah menjadi bukan beban lagi, tapi menjadi rutinitas nantinya di semester-semester yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih Pak Ajib, silakan aja dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahmud atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ya acara intinya. Acara intinya. Ya, tapi sebelum ke acara inti perlu saya sampaikan juga bahwa kami SDMFT sudah membentuk secret agent, agen yang akan membantu Bapak Ibu dalam proses pengisian ya. Saya kira sosialisasinya sudah dilakukan beberapa hari lalu yang siap sedia untuk membantu pengisian BKD Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara intinya dengan hormat Pak Yusuf. Dipersilahkan, mungkin mulai share screen, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ajib yang kami hormati. Prof. Mahmud, Wakil Dekan, Pak Ajib, Manajer SDM FTUI, dan para Dewan Guru Besar, Bapak Ibu dosen sekalian yang kami hormati, mohon izin share screen. Mungkin ini sifatnya hanya sharing ya, karena ini juga memang sesuatu yang baru juga di kami, mungkin ya masih sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Baik, terkait layanan BKD, jadi memang di BKD 2021 ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mahmud bahwa yang dulu pengisiannya itu dilaporkan hanya melalui
spreadsheet Excel. Ya. Sekarang memang pelaporannya harus dilakukan melalui aplikasi yang namanya aplikasi Sister. Jadi aplikasi Sister ini adalah aplikasi yang disiapkan oleh kementerian yang diinstal di setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, sebetulnya Sister ini ada banyak. Jadi ada Sister pusat juga punyanya Kemendikbud, dan juga ada Sister-Sister milik perguruan tinggi lain. Jadi Bapak Ibu yang harus dipastikan bahwa alamatnya adalah sister.ui.ac.id. Dan juga pastikan ada nama universitas di laman login Sisternya untuk memastikan bahwa itu adalah Sister UI. Jadi seringkali salah masuk sehingga kok tampilannya berbeda dan lainnya, jadi pastikan sekali lagi alamatnya adalah sister.ui.ac.id. Yang kedua, selain perubahan cara pengisian yang melalui aplikasi, ada beberapa perubahan terkait dengan pedoman operasionalnya Bapak Ibu, sehingga ada beberapa kegiatan yang berubah, yang semula itu bisa diklaim dalam kegiatan BKD, kini sudah tidak bisa diklaim lagi. Jadi ada beberapa kegiatan yang dulunya ini masuk kategori BKD, sekarang sudah tidak masuk lagi. Nanti mungkin kita bisa lihat bersama. Kurang lebih ini jadwalnya. Jadi penarikan dan pengisian kegiatan ini jadwalnya untuk semester ini ada di 1 September 2021 hingga 12 Februari 2022. Penilaian kinerja oleh asesornya itu tanggal 13 sampai 28. Mungkin ini juga ada perubahan. Jadi sekarang itu pengisiannya sampai 28, mohon maaf, tapi klaimnya itu tetap sampai 12. Jadi kegiatan yang bisa diklaimnya tetap sampai 12 Februari, hanya saja pengisiannya sudah kita undur sampai ke 28 Februari 2022. Kemudian adapun ini adalah jumlah kegiatan dari masing-masing butir yang bisa Bapak Ibu klaim sebagai kegiatan di BKD. Jadi kegiatan pendidikan formal dan sertifikat hanya ada 2 kegiatan, pendidikan ada 14 kegiatan, penelitian ada 9, Pengmas 7, pelaksanaan penunjang juga ada 10. Kemudian kewajiban BKD bagi dosen ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah dosen pada umumnya, yang kedua adalah dosen dengan tugas tambahan. Nah, untuk dosen umum ini kewajibannya adalah untuk unsur pendidikan dan juga penelitian minimum ada 9 SKS dengan komponen Pengmas dan juga penunjangnya tidak boleh kosong. Jadi ada syarat minimum untuk pendidikan dan juga penelitian minimum 9 SKS dan riwayat Japung ini yang nanti menentukan persyaratan khusus per 3 tahun yang harus dipenuhi setiap dosen. Sedangkan untuk status kepegawaian ini berpengaruh untuk dosen tugas belajar. Jadi untuk dosen-dosen yang dalam posisi tugas belajar, jadi untuk pemenuhan BKD-nya cukup melaporkan riwayat atau progres kemajuan studinya. Adapun ini adalah rubriknya, tadi sudah disampaikan, jadi ada beberapa kegiatan yang sebelumnya masuk, mungkin sekarang tidak masuk. Jadi di sini ada untuk pendidikan, ada poin 1 sampai dengan 6. Ada 1 sampai 13, mohon maaf. Nah, ini untuk poin 1 sampai 6 ini adalah data-data yang tidak bisa diinputkan secara mandiri oleh dosen, karena datanya ini nanti ditarik dari predictive feeder yang dilaporkan oleh Direktorat Pendidikan. Jadi poin 1 sampai 6 ini Bapak Ibu sifatnya hanya bisa mengklaim karena tidak dapat ditambahkan, dan ini dilaporkan oleh teman-teman di Direktorat Pendidikan. Jadi mungkin perlu kami sampaikan, jadi memang masih ada PR untuk di bagian pengujian dan juga pembimbingan. Jadi mudah-mudahan bisa kita koordinasikan lebih lanjut untuk melengkapi data tersebut. Kemudian untuk poin 7 sampai 13 sebetulnya bisa diisi mandiri di aplikasi Sister. Mungkin nanti akan kita coba juga. Kemudian untuk bagian penelitian, di sini ada 9 item, mulai dari menghasilkan karya sesuai dengan bidang ilmunya, kemudian
hasil pemikiran yang didiseminasikan, dan yang ketiga ini hasil penelitian yang tidak dipublikasikan. Nah, ini juga tadi sempat berdiskusi dengan para asesor, kira-kira apa saja komponen yang bisa masuk ke dalam poin 3 ini. Kemudian menerjemahkan, menyadur buku, mengedit, menyunting karya ilmiah, membuat rancangan paten atau HKI, menghasilkan karya inovatif, menghasilkan rumusan kebijakan, dan yang terakhir membuat rancangan karya teknologi yang tidak dipatenkan namun telah dipresentasikan yang monumental yang tidak terdaftar di HKI. Jadi ini belum terdaftar tapi karyanya ada. Kemudian di Pengmas ini ada 7 item. Menduduki jabatan pimpinan tinggi ini sebetulnya bisa diklaim setelah selesai justru. Jadi kalau sekarang posisinya masih menjabat, sebetulnya kan tidak perlu melaporkan BKD. Yang kedua, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat industri, memberi latihan penyuluhan, memberi pelayanan kepada masyarakat, membuat atau menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan. Yang keenam, hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal. Dan yang ketujuh, berperan aktif dalam pengelola jurnal. Dan yang terakhir di komponen penunjang, di sini ada 10 item, mulai dari keadaan hingga keanggotaan dalam pendidikan tinggi. Berikut adalah kriteria untuk memenuhi pada laporan BKD. Tadi sudah disampaikan ada 2 jenis. Jadi untuk dosen umum ini komponen pendidikan dan penelitian minimum 9 SKS dan yang lainnya tidak boleh kosong. Jadi untuk pengabdian dan penunjang sebetulnya tidak ada proporsinya. Jadi bahkan kalau ekstrimnya misalkan pendidikan penelitian ini 11, penunjang setengah, pengabdian setengah, yang penting memenuhi 12, ini sebetulnya sudah memenuhi, jadi yang lain tidak ada proporsi. Kemudian untuk dosen dengan tugas tambahan minimum 3 SKS dan yang lainnya boleh kosong. Hanya saja kemarin disampaikan betul bahwa sebetulnya kan kegiatan sebagai tugas tambahan itu ada SKS-nya, tapi itu tidak bisa memenuhi 3 SKS-nya ini. Jadi 3 SKS ini harus dipenuhi dari komponen pengajarannya. Kemudian ini ada kewajiban khusus, jadi sekarang disyaratkan bahwa setiap japung itu harus ada kewajiban khusus per 3 tahun, mulai dari asisten ahli hingga guru besar. Di sini asisten ahli dan lektor ini kewajibannya dapat menulis buku atau publikasi ilmiah. Dan ini periodenya di September 2021, maka publikasi di September 2019 ini bisa diklaim sebagai kewajiban khusus pada semester ini. Kemudian untuk LK dan GB juga seperti ini. Jadi untuk LK prasyaratnya bisa memilih. Yang pertama bisa 3 jurnal nasional terakreditasi, salah satunya harus penulis pertama, atau cukup 1 jurnal internasional, tidak harus sebagai penulis pertama atau utama. Sedangkan untuk guru besar, kewajiban khususnya ada 2. Yang pertama adalah menulis buku, dan yang kedua itu bisa memilih. Jadi bisa 3 jurnal internasional, salah satunya harus penulis pertama, atau 1 jurnal internasional bereputasi, atau karya seni, atau 1 paten, atau 1 karya monumental atau desain. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini kurang lebih panduan pengisiannya. Jadi ini kurang lebih aplikasi sistemnya. Kami yakin pasti Bapak Ibu sudah pernah mengaksesnya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada menunya di samping. Ini adalah menu Tridharmanya dan ini adalah menu data diri dosen. Jadi memang di Sister itu ada 2 data. Yang pertama data pribadi dosen, ini sifatnya adalah ajuan. Jadi mulai dari profil, kualifikasi, kompetensi, ini umumnya ada yang bersifat ajuan. Jadi ketika Bapak Ibu bisa langsung berubah di sistemnya, karena harus melalui verifikasi, sedangkan untuk data pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang atau data Tridharma, ini bisa Bapak Ibu simpan langsung tanpa melalui proses ajuan. Jadi ini tidak diverifikasi. Kemudian ini adalah menu BKD-nya, tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup fokus di bagian laporan, jadi rencana cukup diabaikan saja yang berwarna pink ini. Jadi kita fokus di yang orange, isi laporan kinerja. Maka akan muncul seperti ini. Jadi menunya generik. Di atas ini ada jadwal,
Jadi jadwal kegiatannya mulai dari penarikan, pengisian, dan penilaiannya kapan. Kemudian ada di bawah jadwal itu ada menunya, mulai dari biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, dan juga simpulan. Kemudian juga di sini yang tidak kalah penting ada tombol tarik kinerja. Ini fungsinya adalah untuk mensinkronisasi dari data entrian tadi di menu-menu sebelumnya untuk ditarik ke dalam kegiatan BKD. Dan yang ketiga di sini juga ada menu untuk memanipulasi data di setiap komponen BKD-nya. Baik, ini adalah tampilan biodata Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga yang cukup penting, apabila sebetulnya kalau komponen yang lain tadi, komponen penelitian, pengabdian, penunjang, sebetulnya kan buktinya sudah langsung dimintakan pada saat kita mengentry di sisternya. Nah, sedangkan untuk bagian pengajaran, pembimbingan, pengujian, itu karena datanya disinkronisasi dari data PDDikti, maka bukti ajarnya Bapak Ibu harus lengkapi di bagian menu BKD, di bagian menu pendidikan. Nah, apabila Bapak Ibu lihat di sini ada keterangan bahwa belum ada bukti ajar, nah Bapak Ibu cukup mengklik tombol merahnya ini untuk melengkapi bukti ajarnya. Jadi cukup diklik saja tombol merahnya, maka nanti akan diteruskan ke dalam laman upload buktinya. Izin Kemudian Pak yang Yusuf, siap, agak dipelankan, ini ada request begitu. Jangan cepet-cepet. siap, siap, siap. Terima kasih. Jadi betul, jadi di sini ada tombol merah. Jadi tombol merahnya ini cukup diklik saja untuk dilengkapi buktinya. Kemudian nanti akan muncul form upload Bapak Ibu. Nah, form upload-nya ini tinggal Bapak Ibu pilih dokumennya, kemudian dipilih juga jenisnya, jangan lupa. Nah, apabila jenisnya tidak ada kategorinya, jadi Bapak Ibu cukup memilih jenis lainnya. Nanti akan kita coba langsung di aplikasi Bapak Ibu. Kemudian ini adalah laman simpulan. Jadi di setiap tab akhir itu pasti ada simpulan. Jadi kalau kita lihat tadi di halaman generiknya di depan, di sini kan mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan juga simpulan. Nah, di sini ada halaman simpulan. Jadi dari semua yang Bapak Ibu klaim di halaman-halaman sebelumnya, mulai pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, ini Bapak Ibu bisa lihat di penunjang rekapitulasinya. Nah, di rekapitulasi ini maka akan ditentukan, misalkan pelaksanaan pendidikan 5 SKS, pelaksanaan penelitian di sini 13, pengabdian dan penunjang masing-masing 1,5. Nah, di sini juga sistem akan membuat statusnya M itu artinya memenuhi, kalau TM merah ini artinya tidak memenuhi. Jadi sistem sudah langsung menyimpulkan apakah ini sudah memenuhi atau belum memenuhi. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sudah tidak perlu lagi menghitung, jadi sudah dihitungkan. Di sini juga sudah kriterianya sudah dihitungkan juga, misalkan pendidikan dan penelitian sudah aman. Misalkan pelaksanaan pengabdian dan penunjang tidak boleh kosong, di sini juga sudah disimpulkan ada 3 dan juga artinya memenuhi. Hanya saja di simpulan total kinerja, di sini statusnya TM. Kenapa TM? Karena di sini juga sudah ada prasyarat, minimum 12, maksimum 16. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh mengisi beban kerja lebih dari 16? Sebetulnya untuk pengisiannya boleh lebih dari 16, hanya saja yang Bapak Ibu klaim dalam SKS BKD, di sini kan ada kolom SKS BKD Bapak Ibu, itu harus berkisar antara 12 dan 16. Dan dalam hal ini maka diberikan kebebasan kepada dosen untuk memindahkan beban-beban SKS yang kiranya cukup besar untuk dipindahkan menjadi SKS lebih. Di sini ada kolom lagi SKS lebih, sehingga SKS BKD-nya tetap memenuhi antara 12 sampai 16. Nah, Bapak Ibu diharapkan dapat memilih kegiatan yang itemnya banyak dan juga SKS-nya besar untuk dipindahkan menjadi SKS beban lebih. Kemudian bagaimana kita cara memindahkan SKS beban lebih itu, Bapak Ibu? Caranya adalah bahwa di setiap menu itu pasti ada status, kolom status. Nah, untuk memindahkan beban lebih itu, nah di bagian kolom status ada tombol selesai ini, Bapak Ibu cukup mengklik tombol selesai ini, kemudian nanti akan muncul jendela baru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pindahkan statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Sehingga nanti SKS BKD-nya ini
bisa terhitung menjadi SKS beban lebih, dan juga total SKS BKD-nya bisa berkisar antara 12 sampai 16 sehingga dapat memenuhi sesuai dengan batas kewajaran maksimal 16 SKS. Jadi Bapak Ibu cukup klik kemudian pindah ke beban lebih. Nanti kita akan coba juga Bapak Ibu langsung di aplikasinya. Kemudian di halaman simpulan juga ada simpulan terkait kewajiban khusus. Tentunya di sini akan ditambahkan atau kan tadi untuk profesor itu kan buku atau karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau karya ilmiah yang jurnal internasional bereputasi, paten atau karya monumental atau desain monumental. Jadi sebetulnya ini walaupun tampil semua nanti juga sistem akan otomatis membaca tadi ataunya. Jadi kalau yang bawah sudah terpenuhi, jadi kan yang wajibnya hanya buku dan karya ilmiah ini. Jadi kalau salah satu sudah terpenuhi nanti statusnya akan memenuhi BKD-nya. Kemudian di tombol paling bawah Bapak Ibu ada klik simpan permanen. Nah, ini juga yang harus berhati-hati. Jadi apabila sudah selesai, dirasa selesai, tadi disimpulannya sudah M semua, sudah hijau, maka Bapak Ibu bisa melakukan simpan permanen dan kemudian laporan kinerja Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk direview oleh asesor. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti apabila sudah diklik simpan permanen, maka tampilannya akan seperti ini. Sama saja juga. Jadi Bapak Ibu untuk melihat rekapnya, Bapak Ibu tetap harus mengklik yang di bagian laporan. Jadi yang rencana ini tidak perlu Bapak Ibu lihat. Jadi cukup dilihat di yang laporan siap untuk dinilai. Ini diklik untuk melihat kembali isian yang sudah Bapak Ibu simpan permanen. Saya kira itu. Mungkin nanti kita akan gali lebih lanjut ditanya jawab, kemudian kita coba dulu melihat sistemnya seperti apa. Mohon izin saya share screen kembali. Bapak Ibu, ini adalah tampilan aplikasi sisternya. Jadi di sini saya pinjam akunnya Bu Amalia. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, apabila masuk ke dalam sister pertama kali, jadi ini adalah 3 teratas tadi adalah komponen data diri, mulai dari profile, kualifikasi, dan kompetensi. Nah, di sini umumnya datanya adalah bersifat ajuan. Jadi apabila Bapak Ibu mengubah data di bagian profile ini, pasti umumnya akan masuk ke sini nih, riwayat perubahan data dosen. Nah, riwayat perubahan data dosen ini sifatnya adalah ajuan sehingga harus diverifikasi, dan verifikasinya berjenjang mulai dari UI dan juga Dikti, jadi memang membutuhkan waktu sehingga tidak langsung berubah datanya. Kemudian juga Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pastikan, setiap kali mengubah data di bagian profile ini statusnya adalah sudah diajukan. Mungkin di sini juga sudah bisa kita lihat di sini status ajuannya masih draft. Nah, apabila draft ini Bapak Ibu sebetulnya data ini belum bisa diverifikasi sehingga kadangkala ini kok saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum ada perubahan ya, karena sebetulnya statusnya masih draft Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengajukan ajuan setiap kali ada perubahan. Jadi sebetulnya di depan ini sudah ada monitoringnya. Apabila statusnya masih draft, maka Bapak Ibu harus mengklik tombol I ini. Atau kita masuk ke dalam ajuannya, misalkan kalau pendidikan ini riwayat pendidikan formal, Bapak Ibu, kita lihat riwayat ajuan perubahan. Nah, ini yang statusnya masih draft ini, Bapak Ibu harus edit kembali. Dan kemudian di sini di bawah ada tombol ajukan perubahan data. Nah, ini kegiatan yang biasanya terlupa untuk diajukan sehingga datanya tidak dapat diverifikasi. Jadi jangan lupa untuk klik ajukan perubahan data apabila memang dirasa data isiannya sudah lengkap. Jadi ketika sudah diajukan baru kemudian dapat diverifikasi. Kemudian selain itu di sebelah kiri di sini ada menu Tridharma. Jadi mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga di sini misalkan di pengajaran ini adalah data yang diambil dari PDDikti. Di sini sudah diinfokan bahwa data bersumber dari feeder PDDikti sehingga tidak dapat mengentry. Jadi yang bisa mengentry dalam hal ini hanya Direktorat Pendidikan kalau di UI, kami pun di SDM juga tidak bisa mengentry. Begitu juga dengan bimbingan, pengujian, visiting scientist, pembinaan mahasiswa juga ini tidak bisa kita entry secara mandiri. Nah, memang kita masih ada problem di bimbingan dengan pengujian ini, bila dilihat ini masih kosong Bapak Ibu. Kami sebetulnya menyarankan untuk melengkapi komponen pendidikan yang masih kurang SKS,
Bapak Ibu bisa menambahkan di komponen bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini sebetulnya ada item yang bisa kita tambahkan, Bapak Ibu. Di sini membuat RPS atau BRP pun sebetulnya bisa diklaim ke dalam BKD. Jadi membuat RPS, mengembangkan bahan kuliah, ini bisa diklaim ke dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk diklaim dalam BKD-nya. Kemudian yang tidak kalah penting di bagian komponen pendidikan ini adalah tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini berdampak kepada BKD, karena tadi kalau dosen dengan tugas tambahan, itu dosen dengan tugas tambahan, maka prasyarat BKD-nya akan berkurang menjadi cukup 3 SKS di komponen pengajaran dan yang lainnya boleh kosong. Baru saja kami berdiskusi dengan para asesor, jadi memang untuk mudahnya sih sebetulnya ketika kita tambah, di sini kan ada kategorinya ya Bapak Ibu, sebetulnya ada kepala lab, kepala jurusan, misalkan sekretaris departemen, sekretaris jurusan, ketua senat fakultas, misalkan sekretaris senat fakultas, dan lainnya. Tapi memang ada beberapa kategori yang cukup khas di UI namun tidak tercakup di sini, jadi mungkin bisa disetarakan saja Bapak Ibu. Misalkan seperti manajer, itu bisa disetarakan aja menjadi kepala bagian. Di sini kan ada wakil direktur akademik, sekretaris, ketua jurusan, ketua departemen, ketua bagian, ketua program studi. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan saja jenisnya. Jadi tadi para asesor sudah bersepakat bahwa semua jenis struktural universitas itu bisa Bapak Ibu klaim menjadi tugas tambahan karena memang bebannya juga cukup berat. Jadi nanti tinggal disesuaikan, dilengkapi dengan file isiannya, kemudian dipilih jenisnya. Nah, apabila tidak ada kategorinya, Bapak Ibu cukup pilih lainnya. Ini juga yang cukup sering ditanyakan. Kemudian disimpan. Nah, ini nanti yang akan berdampak pada tadi kewajiban BKD-nya akan berkurang menjadi hanya minimum 3 SKS. Kemudian di pelaksanaan penelitian juga sama. Nah, ada yang bertulisan berwarna biru sesuai dengan PO, ada yang merah tidak sesuai dengan PO. Sebetulnya maksudnya adalah harfiah. Jadi memang bahwa kegiatan pelaksanaan penelitian sekarang sudah tidak masuk di PO sehingga tidak bisa diklaim dalam kegiatan BKD. Jadi yang merah ini memang harfiah saja. Jadi bagaimana kita melihat nanti PO-nya, rubriknya seperti apa, nanti bisa kita lihat. Bapak Ibu bisa di-download juga di Sister ini. Nah, sedangkan kalau yang biru-biru ini artinya bahkannya Bapak Ibu bisa melakukan klik tambah. Kemudian yang paling utama adalah Bapak Ibu memilih kategorinya. Nah, kadang-kala ini karena memang antar muka sistemnya seperti ini, kita merasa bahwa ini kita sudah memilih pelaksanaan penelitian. Padahal sebetulnya apabila tampilannya seperti ini, Bapak Ibu sebetulnya belum memilih kategori kegiatannya. Jadi Bapak Ibu harus mengklik panahnya, kemudian kategori kegiatannya itu yang sudah terpilih adalah yang ada pilihan radio button seperti ini. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah memilih seperti ini. Nah, baru ini sudah memilih kategori kegiatannya. Jadi pastikan sampai ke yang dipilih radio button-nya, maka itu sudah terpilih kategori kegiatannya. Nah, tadi melaksanakan aktivitas penelitian ini sebetulnya sekarang sudah tidak ada di PO-nya. Yang ada di PO-nya adalah hasil penelitian atau pemikiran kerjasama industri yang tidak dipublikasikan. Nah, ini sebetulnya yang ada di PO. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi, ya. Tentu saja kalau yang bintang ini wajib, jadi disesuaikan saja Bapak Ibu. Untuk dana juga cukup di-nolkan saja apabila tidak ada dananya. Kemudian dipilih dokumennya, dan berikutnya yang penting adalah tanggal SK dan nomor SK. Jadi tanggal-tanggal ini menjadi penting, Bapak Ibu, tanggal SK, tanggal penugasan, tanggal kegiatan, tanggal terbit kalau untuk publikasi, karena tanggal inilah nanti yang menentukan bahwa kegiatan itu bisa diklaim di BKD atau tidak. Karena tadi kan ada periode klaim, misalkan untuk yang periode ini ada di 1 September 2021 hingga 12 Februari 2022, maka kegiatan antara rentang September sampai Februari itulah yang bisa diklaim ke dalam BKD semester ini. Jadi tanggal ini kita juga bisa menambahkan. Nah, ini apabila ingin menambahkan anggota kegiatan dosen yang ada di universitasnya, kita bisa menambahkan di sini atau bisa juga di sini kolaborator eksternal. Kemudian juga bisa menambahkan mahasiswa.
Nah, Bapak Ibu, ini juga ada hal yang cukup menyulitkan juga kadang-kala ketika mencari mahasiswa atau dosen di perguruan tinggi lain, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya setelah kami ini tanyakan ke Dikti, caranya adalah Bapak Ibu kata kunci di sini itu hanya bisa satu kata, Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari satu kata itu tidak dapat di search. Misalkan kalau saya ketik Universitas Indonesia di sini, kita lakukan pencarian, maka nggak ketemu. Makanya Bapak Ibu cukup keywordnya satu kata saja, misalkan Indonesia, maka ini akan muncul Universitas Indonesia. Kemudian kita pilih kalau mau untuk cari anggota mahasiswa. Program studi pun juga sama. Kalau kita lengkap-lengkap dia nggak ini. Misalkan saya teknologi, kita cari, maka dia akan memunculkan keyword yang teknologi misalkan di program studinya. Misalkan saya pilih nama mahasiswa juga sama. Misalkan saya cari Yusuf. Kalau cari Yusuf Setiadi lengkap dia nggak bakalan muncul. Tapi kalau kita pakai keyword satu kata saja, dia akan mencari. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang ini ada apa? Ada ya sistemnya masih seperti ini. Jadi menanggulanginya adalah seperti itu. Bila ingin memilih, kita cukup pilih saja. Kemudian dia akan langsung muncul di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu di sini untuk mengisi peran dan juga menceklis status aktifnya. Karena kalau status aktifnya ini tidak diceklis juga, ini tidak dapat diklaim ke dalam BKD. Jadi mohon maaf, memang sistemnya agak cukup rigid, Bapak Ibu. Memang kadang-kala cukup merepotkan. Hal-hal kecil seperti ini sehingga menyebabkan kebingungan kenapa ini tidak bisa diklaim. Kemudian di bagian penelitian ini ada yang lain juga, ada publikasi dan juga ada HKI. Sebetulnya tampilan antarmuka dan cara pengisiannya kurang lebih sama, Bapak Ibu. Di sini tetap ada kolom tambah, ada tombol tambah maksudnya, kemudian kira-kira mana kategori yang sesuai. Misalkan di sini menghasilkan karya dalam bidangnya, ini bisa berupa buku, bisa berupa jurnal. Nah, kalau untuk proceeding, misalkan yang didiseminasikan ini ada di sini, ada kategorinya. Nah, kategori-kategori ini juga Bapak Ibu pastikan harus sesuai dengan PO. Nanti PO-nya kita lihat sesuai dengan rubrik. Kemudian di pengabdian juga sama, ada di pengabdian, kurang lebih seperti ini, kita tambahkan datanya juga. Nah, ini selalu sama, jadi jangan lupa ada tanggal SK, kemudian nomor SK. Nah, tanggal SK ini juga yang menjadi penting Bapak Ibu supaya bisa jadi kategorinya tetap harus kita pilih, mana yang mau kita pilih kemudian disimpan. Jadi semuanya generik seperti itu, begitu juga dengan penunjang. Berikutnya kita akan coba masuk ke layanan BKD Bapak Ibu. Jadi menunya ada di layanan BKD, rekap kegiatan. Kemudian di sini kita pilih yang laporan, kita klik yang tombol orange. Mohon maaf sebelumnya kita back dulu. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh salinan PO-nya sebetulnya di sini Bapak Ibu. Jadi layanan BKD, rekap kegiatan. Ini di atas ini ada salinan PO BKD. Jadi kalau Bapak Ibu bingung kira-kira rubriknya seperti apa, bisa dilihat di sini. Kita download aja. Nah, ini akan tampil dokumennya. Nah, Bapak Ibu bisa tarik aja ke bawah. Kalau nggak salah di halaman 20-an. Nah, ini ada di halaman 23. Nah, di halaman 23 ini ada rubrik. Nah, rubrik ini juga menentukan berapa SKS-nya, kemudian bukti ini sudah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, menyesuaikan kegiatannya apakah masuk di dalam rubrik atau tidak. Misalkan saya di penelitian, ini untuk jurnal, di sini kan menghasilkan karya sesuai dengan bidangnya berupa jurnal. Nah, jurnal ini hanya ada 5 kategorinya yang masuk ke dalam PO. Yang pertama misalkan jurnal internasional bereputasi, yang kedua jurnal internasional terindeks pada basis data, yang ketiga jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional, dan jurnal yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal internasional. Nah, ini untuk jurnal hanya ada 5 item, walaupun tadi pilihannya banyak. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika memilih kegiatannya harus sesuai dengan rubriknya. Kita kembali lagi Bapak Ibu, apabila sudah mengisi tadi, kita bisa klaim di bagian laporan ini. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini, jadi Bapak Ibu. Kemudian ada tanggal, dan di sini
ada menu penunjang, di sini ada kewajiban khusus untuk jabatan, dan yang terakhir adalah simpulan. Bagaimana misalkan kalau jabatan saya sudah guru besar, misalkan kita cek di kualifikasi di profil jabatan fungsional sudah guru besar, misalkan di sini tercatat rektor kepala, atau misalkan status saya sebetulnya sedang tubel dan di data pribadi misalkan sudah tercek tubel tapi di sini statusnya aktif. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik update bioorganisasikan data diri Bapak Ibu dari data isian sebelumnya. Jadi bisa diklik update biodata ini. Apabila dirasa sudah sesuai, sebetulnya kita bisa berlanjut ke pelaksanaan pendidikan. Nah, pelaksanaan pendidikan ini tampilannya seperti ini. Jadi ada itemnya di sini untuk diklat itu baru prajab yang dikategorikan, kemudian di sini pelaksanaan perkuliahan, pengajaran. Nah, sebetulnya di sini juga ada data diambil dari menu. Nah, ini juga sebetulnya ada link untuk kita melihat dari menu mana sebetulnya data ini diisikan. Jadi kita bisa mengklik. Kemudian sebetulnya kita akan meluncur ke halaman pelaksanaan pendidikan ke pengajaran. Jadi sebetulnya di halaman BKD pun kita bisa sambil melihat kategori. Kemudian kita pergi ke tempat di mana mengentry datanya. Bapak Ibu, nah ini tadi yang penting di bagian pengajaran ini, Bapak Ibu harus melengkapi bukti ajarnya. Cara melengkapinya tadi harus diklik di sini. Tadi kalau belum dilengkapi sebetulnya ada tombol merah. Ini kebetulan di sini Bu Amalia sudah mengisi, jadi sudah centang, sudah ada bukti ajarnya. Jadi kalau ada tombol merah, Bapak Ibu cukup mengklik saja. Nanti akan muncul halaman upload seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih dokumen, mengisi nama dokumen, dan memilih jenisnya apa. Berikutnya Bapak Ibu selain melengkapi dokumen, Bapak Ibu juga di sini harus melengkapi berapa pertemuan realnya untuk mata kuliah ini. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu misalkan di sini Bu Amalia mengajar manajemen pengetahuan 3 SKS, di sini SKS BKD-nya masih terhitung 0. Kenapa masih terhitung 0? Karena pertemuan realnya belum diklaim Bapak Ibu. Jadi caranya Bapak Ibu mengklik tombol ubah. Nah, di sini ada mengisikan jumlah pertemuan. Dalam hal ini, Dikti mengkonversikan menjadi 16 pertemuan untuk mengklaim penuh 3 SKS. Jadi apabila kita pilih 16, maka kita akan mendapatkan SKS mata kuliah yang diakuinya penuh 3 SKS. Apabila kita memang mengampu 50%, kita isikan 8, maka kita dapat mendapatkan SKS mata kuliah yang diakuinya adalah separuh dari jumlah SKS mata kuliahnya. Jadi memang dikonversikan terhadap 16 kali pertemuan. Jadi dipastikan saja diisi jumlah pertemuannya berapa, kemudian kita ubah datanya. Nah, ketika diubah, maka nanti SKS-nya manajemen pengetahuan tadi sudah berubah menjadi SKS BKD-nya 1,5 dan nanti akan dikumulatif di bawah. Begitu juga yang lainnya sebetulnya seminar dan lainnya. Dan di sini tugas tambahan misalkan sudah di-entry oleh Bu Amalia, di sini juga sudah muncul. Nah, di sini ada keterangan bahwa belum ada bukti pendukung. Jadi harus dilengkapi dengan SK-nya. Nah, kemudian apabila SK-nya sudah ada, tapi di sini belum muncul, Bapak Ibu bisa mengklik tarik kinerja. Jadi di sini ada 2 tombol. Yang ini, yang kecil ini, dan juga ada yang di atas. Jadi sebetulnya kalau tarik kinerja dari portofolio yang atas ini, dia menarik semua unsur. Jadi mulai B, A, B, C, semuanya ini akan ditarik. Nah, sedangkan tombol yang ini, dia spesial hanya menarik untuk komponen bagian D saja, misalkan seperti itu. Kemudian berlanjut di bagian penelitian. Nah, bagian penelitian ini juga sama, Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan pada bagian penelitian adalah Bapak Ibu harus melengkapi status sebagai penulis keberapanya. Status penulisnya sebagai penulis utama, apakah penulis beranggota, dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu harus sesuaikan agar beban tugasnya menjadi proporsional. Jadi, beban tugas yang di sini adalah beban tugas maksimum. Jadi Bapak Ibu harus mengedit, misalkan di sini menghasilkan karya, nah di sini kalau penulis tunggal maka bisa diklaim 100%. Misalkan di sini tentunya kita harus melengkapi statusnya sebagai apa. Penulis tunggal ini bisa diklaim 100%, tentu saja capaiannya. Nah, apabila beranggota ini sudah ada aturannya di dalam PO, kita lihat bahwa kalau karya ilmiah tim 2 orang, maka autor bisa 50%, co-author 50%, jadi bisa 50-50. Karya tim 3 orang atau lebih, maka autor bisa mengklaim 40, co-author 40, maka anggota 20 dibagi jumlah anggota. Misalkan kalau penulisnya 4,
satu koautor klaim 40, autor 40, maka anggotanya kan ada 2, maka 20% dibagi 2, maka nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di capaian ini hanya 10. Jadi proporsinya itu, dan itu nanti yang akan direview oleh asesor. Jadi di bagian penelitian itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ini juga ada menu asalnya. Jadi kalau kita mau mengedit, misalkan menyunting ini entry-nya di mana, misalkan bingung, Bapak Ibu bisa mengklik saja. Nah, ini akan diteruskan kepada menunya di mana untuk mengentry atau melengkapi datanya. Kemudian di pengabdian juga sama Bapak Ibu, cukup dilengkapi. Ini rekapnya. Kalau belum ada datanya seperti biasa harus ditarik, baik yang di atas maupun di yang tombol yang kecil. Kemudian penunjang juga sama, dan yang terakhir adalah di halaman simpulan. Jadi di sini kita bisa melihat, karena Bu Amalia tadi mengklaim sebagai ketua departemen, jadi syarat minimumnya adalah 3 SKS, jadi yang lainnya boleh kosong, pasti di sini sudah M semua, sudah memenuhi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini kan maksimumnya tetap 16 SKS untuk SKS BKD-nya, nah maka kegiatannya ini harus kita pindahkan menjadi beban lebih. Nah, misalkan kalau kita lihat tadi di bagian penelitian ini, kan hanya ada satu kegiatan Bapak Ibu, sehingga kita harus memindahkan kegiatan yang lain, misalkan di sini yang banyak SKS-nya adalah di bagian pendidikan. Nah, pendidikan ini mungkin kita ubah menjadi beban lebih. Di sini diminta 4 SKS untuk pindah ke beban lebih, maka Bapak Ibu bisa kembali ke bagian pelaksanaan pendidikan. Kemudian kita lihat yang SKS yang besar, misalkan ini 3, kita pindahkan menjadi beban lebih. Caranya Bapak Ibu tinggal mengklik tombol selesainya, kemudian dipindahkan statusnya dari selesai menjadi beban lebih. Kemudian kita ubah statusnya. Nah, tadi kan diminta 4 ya Bapak Ibu, misalkan kita ubah lagi Bapak Ibu, misalkan yang di bawah juga yang cukup besar, misalkan di sini tugas tambahannya dari selesai, kita ubah menjadi beban lebih, misalkan kita ubah statusnya. Maka ketika kita kembali ke simpulan, maka kita lihat, oh ini malah ada minimumnya 9 SKS, 3 SKS, jadi tidak memenuhi, jadi mungkin kita pindahkan lagi. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu juga Bapak Ibu, jadi jangan sampai komponennya tidak terpenuhi, jadi kita harus pastikan proporsinya tetap memenuhi, kita ubah dulu, pindahkan saja yang 1,5 SKS ini menjadi beban lebih. Kemudian kita lihat lagi ke bagian simpulan, nah, maka di simpulannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat tadi yang kita pindahkan adalah yang 3 SKS dan yang 1,5. Sehingga beban lebihnya menjadi 4,5, beban BKD-nya 4. Sehingga SKS kumulatif untuk SKS BKD-nya ada di 15,5 dan artinya tetap memenuhi. Adapun tadi ini untuk syarat khusus untuk lektor kepala, misalkan jurnal internasional, di sini sudah terpenuhi 8, juga sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Apabila sudah selesai, tadi Bapak Ibu bisa mengklik simpan permanen untuk meneruskan penilaian kepada asesor. Baik, kami kira kurang lebih seperti itu. Mungkin apabila ada masukan atau ada hal lainnya, mungkin kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara voice ya, raise hand ya, dengan menotifikasi raise hand. Terus Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya menuliskan saja, silakan dituliskan di kolom chat. Saya kira kita mulai saja ya diskusinya. Kayaknya Pak Gamal ini sudah ready. Dipersilahkan dari Pak Gamal. Terima kasih Pak Ajib. Pak Yusuf, mohon informasi. Saya sudah mencoba mengisi sister, tapi tidak semua ternyata isian di sister itu bisa kita ajukan sendiri. Karena terutama untuk yang pelaksanaan pengajaran, dan lebih detail lagi di pelaksanaan pengajaran itu kan, pelaksanaan pendidikan itu komponen pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan pembinaan mahasiswa, itu semua diambil dari feeder PDDikti. Tapi PDDikti juga kan tidak bisa kita mengisi sendiri, harus admin PT begitu ya. Nah, gimana caranya? Ini kan kayak ayam sama telur ya Pak ya. Jadi PDDiktinya belum lengkap,
maka sisternya nggak lengkap. Tapi kalau saya mau mengurus predikti, kita nggak tahu ngisinya di mana, kira-kira gitu ya. Apakah harus komunikasinya langsung ke SDM, apakah di level universitas atau di fakultas, apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian di prediktinya terisi dan terupdate. Karena kan yang mau dihitung kan yang 2021 ya Pak ya. Kayaknya semua datanya adalah yang sebelum 2021 gitu untuk pelaksanaan pengajaran, apalagi yang untuk bimbingan, pengujian, dan pembinaan mahasiswa itu. Gitu. Terima kasih Pak Yusuf. Siap Pak Gamal, terima kasih Pak Gamal. Betul Pak, jadi itu memang yang masih menjadi PR kami Pak Gamal. Jadi kami sudah, karena memang predictive feeder itu kalau di UI mungkin Pak Gamal juga sudah mengetahui yang mengampukan teman-teman di Dirpen. Pak Gamal, kami sudah koordinasi dengan Dirpen juga untuk melengkapi bagaimana strategi kita untuk melengkapi data tersebut. Kemudian juga kami sudah menjadwalkan untuk koordinasi, juga kemarin Pak Prof. Dedi sudah menjadwalkan juga dengan Prof. Haris bagaimana kira-kira strateginya untuk memenuhi tadi data-data yang belum lengkap di predictive feeder, terutama tadi bagian pengujian dan juga pembimbingan itu yang masih menjadi PR kami Pak Gamal. Jadi memang itu sudah di notes Pak Gamal, mudah-mudahan dalam perpanjangan periode ini sampai tanggal 28 kita masih bisa mengejar untuk melengkapi data-data yang masih belum sempat terlaporkan. Demikian Pak Gamal. Mohon maaf, saya klarifikasi aja. Artinya implikasinya untuk yang ini akan terpusat dari universitas ya, Pak Yusuf ya. Betul, Pak Gamal. Jadi kita fokusnya mungkin yang di penelitian dan pengabdian masyarakat ya ngisinya ya. Betul, Pak Gamal. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Oke, kita lanjutkan. Mungkin tidak 3 penanya ya, secara voice atau secara langsung. Nanti ada Prof. Asfial sama Prof. Budi. Sekarang kita ke Prof. Asfial. Dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Ajib. Tadi pagi saya sudah WA-an dengan Pak Yusuf ya. Sebenarnya masalah saya itu dalam pengisian publikasi ya, yang setelah saya klik simpan ya munculnya yang seperti saya WA ke Pak Yusuf tadi pagi itu. Dan itu saya lakukan itu adalah secara manual. Dan ukuran filenya juga nggak besar ya, mungkin sekitar 500 sampai 600 kilobit gitu ya. Nah, kemudian tadi pagi ya sekitar 2 jam yang lalu lah saya coba lagi dan saya coba tarik dari Sinta ya dan muncul ya, kemudian saya tambahkan ya data tersebut ya dari Sinta gitu. Nah, tetapi tetap warnanya masih merah karena harus di-upload filenya. Nah, saya coba lagi, tapi tetap ya di screen-nya yang muncul itu adalah masih ada yang salah gitu ya, yang saya WA-kan ke Pak Yusuf. Nah, sebenarnya masalahnya itu apa gitu ya? Kenapa ini, dan ini tidak hanya sekali 2 kali ini saya coba, tetapi sejak sosialisasi dari UI ya pekan lalu itu hampir tiap hari itu saya coba ya di jam yang berbeda dan hasilnya tetap sama. Kira-kira bagaimana itu ya Pak Yusuf? Terima kasih. Baik, Prof. Asfial, mungkin izin saya share screen ya, Prof. Mungkin Prof. Asfial izin share screen ya, Prof. Bagian mana ya, Prof? Mungkin tadi yang WA-WA-an sama Prof. Asfial itu bukan saya sebetulnya, Prof. Saya belum WA-WA-an dengan Prof. Asfial pagi ini. Oh, dengan Jadi, Prof. Yusuf yang saya WA tadi itu siapa ya? Yang saya dapat informasi nomor Bapak dari apa? Dari Bu Amalia. Sebentar. Tadi pagi ya, Prof. Saya tadi Iya. pagi kayaknya belum sempat WA-WA-an, Prof. Tadi nomor hotline mungkin maksudnya ya, Prof ya. Oh, nggak tahu saya dapatnya kayaknya itu dari mungkin Bu dari Bu Amalia nomor hotline SDM, Prof. Memang ada. Ya, nomornya 8805. Ya, 8805 nomor hotline SDM. Mungkin Prof bisa di-share screen, Prof, supaya saya bisa melihat, Prof, kira-kira apa. Jadi memang ada, betul, Prof. Jadi ini sistemnya dari Dikti ini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kita juga masih rajin untuk melaporkan. Ada beberapa bugs di sistem yang harus dilengkapi. Mungkin mohon izin, Prof, bagian yang judulnya apa ya, Prof? Yang UNAS ya, saya sebenarnya itu ya, Prof? mengupdate data untuk publikasi. Baik. Ya. Nah, setelah berkali-kali saya coba, setelah saya klik simpan, baik.
Nah, munculnya itu adalah whoops, looks like something went wrong gitu. Baik, Prof. Dan itu berkali-kali gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan ya. Masalahnya itu kenapa gitu? Baik, Prof. Saya coba jawab berdasarkan ini ya, Prof. Pengalaman yang umum terjadi ini. Mungkin saya izin share screen sebentar. Dan ini juga baru kami dapatkan minggu-minggu terakhir setelah kami tanyakan. Jadi kan kalau isi publikasi itu di publikasi izin ya Prof, kita pilih kategorinya kan yang mana. Misalkan bentuk jurnal internasional bereputasi, maka nanti detail datanya akan seperti ini ya Prof. Nah memang di bagian nomor ini Prof, mohon izin, nomornya berapa digit Kak Prof? Nomor apa? Di bagian nomor ini kan ada isian nomor ya. Ada volume, nomor, halaman. Nah ini menarik Prof. Jadi menurut tim teknis dari Dikti, isian nomor ini tidak boleh lebih dari 3 digit. Jadi kalau digitnya 4, 5 itu membuat jadi whoops tadi. Oh, oke. Kemungkinan itu karena nomor papernya 10.428. Nah, kemungkinan itu, Prof. Coba di entry, nomornya, ini karena nomor ini nggak ada bintang ya, Prof. Jadi mungkin diisi saja 3 digit terakhirnya, kemudian disimpan, apakah itu bisa menyimpan dengan baik. Mungkin dicoba seperti itu, Prof. Saran gitu. dari kami, Prof. Oke. Betul, kemarin terakhir ada kendala seperti itu, jadi kami coba isi juga, whoops, kami laporkan ternyata bahwa nomor ini maksimal 3 digit. Seperti itu info dari tim teknis Dikti. Mungkin nanti dicoba di entry ya, Prof ya, kembali. Nanti apakah masih, kalau memang masih error, Prof, kalau boleh izin, nanti boleh isiannya ini yang sudah Prof isi lengkap, bisa di screenshot penuh, kemudian nanti bisa dilaporkan ke nomor hotline supaya nanti kita bisa tanyakan ke Dikti kenapa ini bisa menjadi error. Demikian kurang lebih, Prof. Oke, nanti saya coba ya. Jadi yang nomor papernya itu 3 digit hanya 3 aja digit ya? aja, betul, Prof. Oke, ya. Terima kasih. Siap, Prof. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke Prof. Budi. Dimohon, silakan Prof. Budi. Terima kasih Pak Ajit dan Pak Yusuf. Saya mengikuti penjelasannya ini dan saya sudah chat, sudah ada jawaban antara lain minta bantuan asisten atau orang yang person in charge. Saya dari sipil sudah dapat nama Tias Revina di situ. Jadi kami akan berusaha memperbaiki. Nah, sekarang setelah saya membuka Sister, itu ada tulisan, misalnya ini ya, salah satu di pendidikan terakhir S3, bidang studi pakai bintang perguruan tinggi Universitas Indonesia, tahun lulus 89. Nah, saya semalam itu rubah-rubah dengan cara manual. Itu saya bukan lulusan UI S2, S3-nya, tapi lulusan dari Prancis tahun 86, jadi sudah tua ini, sudah hampir pensiun. Alhamdulillah lah kalau nanti pensiun. Nah, saya rubah itu manual, tetap aja yang keluar Universitas Indonesia. Oleh karena itu hal-hal kecil ini saya betul-betul butuh asisten. Terus tahun selesai nggak tahu, di situ sudah Devo, selesai saya tahun 89. Saya nggak tahu siapa yang nulis tahun 89, saya nggak pernah nulis, tapi di data itu 89. Padahal saya tahun 86. Nah, saya coba merubah, juga nggak bisa. Nah, terus merubah itu maksudnya mengupdate ya. Nah, terus juga sistem di Perancis, dan saya lulus di FTUI itu dulu belum ada SKS. Berarti kalau saya ditanya GPA-nya berapa itu nggak tahu, itu zaman Mojopahit ya. Jadi nggak ada SKS. Zaman dulu nggak pernah dengar itu SKS. Lulus saja. Nah, terus program studi. Di situ di menu secara manual itu ada sipil, kimia, biokimia. Nah, bidang studi saya waktu di Perancis itu agak aneh gitu ya. Menurut penilaian saya di sini agak aneh. Misalnya spesialisasi itu bidangnya pelabuhan dan lalu lintas air. Kemudian S2-nya terkorelasi ya, istilah Prancis bukan S2 tapi DEA, terkorelasi di Indonesia itu oleh Dikti disebut S2. Itu geoteknik dan struktur. Padahal di UI itu tahunya geoteknik atau struktur. Padahal saya dulu masuk
di sana geoteknik dan struktur. Laboratoriumnya bukan laboratorium teknik sipil. Di sini selalu teknik sipil intinya. Itulah keanehan-keanehan yang kalau mengikuti Prancis, ya ikuti Prancis, intinya mengisi datanya. Tapi tidak bisa secara default itu mengikuti program studi yang ada di sesuai dengan program studi yang ada di Indonesia. Jadi poin saya, apakah bisa nanti dalam perbaikan adalah sesuai dengan kelulusan, tahun kelulusan, dan program studi yang aslinya didapat. Jadi bukan mengikuti Indonesia, walaupun bisa saja karena ilmu-ilmu itu tetap dipakai di teknik sipil, namun program studinya itu kan seperti administrasinya itu demikian. Nah, kira-kira itu saja Pak Yusuf yang menjadi pertanyaannya sangat teknis, tapi kalau tidak dibantu, kami mengalami kesulitan. Jadi mungkin sampai pensiun ya tetap aja data yang lama. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Coba izin kami menjawab, Prof. Yang pertama, izin Prof, betul, memang masih ada beberapa bidang-bidang ilmu yang tadi belum masuk atau sesuai, memang diminta teman-teman di Dikti untuk dimasukkan yang terdekat saja. Terus yang kedua, Prof, betul, Prof, izin saya share screen kembali. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaannya di Pak Gamal, pertanyaan di Pak Gamal ya. Jadi Bapak Ibu, untuk data profil dosen itu memang perubahannya harus dilakukan di aplikasi Sister ini. Perubahan profil seperti jenjang pendidikan, jabatan fungsional, bahkan data diri dosen pun semuanya bisa Bapak Ibu ubah sendiri di sini. Hanya saja memang untuk bagian profil dan kualifikasi ini adalah sifatnya ajuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, tadi ketika pendidikan kita perbaiki, misalkan salah, kita perbaiki nama universitasnya, maka datanya itu tidak bisa langsung berubah. Karena datanya itu harus diverifikasi dulu secara berjenjang, baik di UI maupun di Dikti. Jadi datanya harus diverifikasi. Jadi mungkin untuk data PD Dikti yang berkaitan dengan dosen, data pribadi dosen atau kesumberdayaan, mungkin saya bisa ini karena nanti Tendik juga akan masuk ke Sister. Ini perubahannya dilakukan di aplikasi Sister dan sayangnya hanya bisa diubah secara mandiri melalui akun dosen. Jadi tadi betul, baiknya mungkin ada yang bisa membantu ya Prof untuk memudahkan. Dan kemudian sifatnya adalah ajuan. Maka di sini ada riwayat ajuan. Nah, nanti memang data dasar yang dari Dikti kadangkala memang cukup menarik, Prof. Jadi kadangkala tadi ada yang tiba-tiba tertera dari lulusan Universitas Indonesia padahal bukan. Nah, itu mungkin bisa direvisi saja, Prof. Jadi untuk pendidikan ada di pendidikan formal. Tadi Bapak Ibu bisa, kalau pendidikannya sudah ada di sini bisa diedit. Jadi di sini ajukan perubahan data. Nah, di sini bisa kita pilih. Di sini kan ada opsi. Nah, kita pilih yang manual saja Bapak Ibu. Kadang-kadang yang opsi ini justru agak merepotkan. Pilih yang manual. Nah, kita bisa mengklik nama program studinya bebas, jadi tidak ada pilihan, jenjangnya apa, kemudian nama perguruan tingginya apa, dan gelarnya apa. Jadi di sini kalau manual ini bukan lagi pilihan, jadi nama perguruan tingginya bisa disesuaikan saja, kemudian nanti bisa disimpan. Nah, setelah simpan, maka sebetulnya ini masuk ke dalam kategori riwayat ajuan. Seperti tadi misalkan Bu Amalia sudah menambahkan jenjang S2-nya, nah, di sini statusnya masih draft. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu klik edit, kemudian diajukan. Sebetulnya sama, izin Prof tadi. Jadi memang untuk detail datanya, kalau kita lihat, kita edit ajuannya Bapak Ibu. Jadi di sini kan memang ada IPK, ya. Jadi kalau IPK memang sudah tidak terdata lagi, sebetulnya di sini sudah ada keterangan jika tidak terdapat IPK, isi nilai -1, jadi diisi -1 aja. Kemudian begitu juga dengan SKS kelulusan, jadi diisi -1 aja kalau memang data-datanya sudah tidak ada atau memang dulu juga tidak ada. Itu bisa diklik -1. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, semua data yang diisikan di sini, misalkan apabila kita mengisikan IPK, SKS kelulusan, tentunya kita harus melengkapi buktinya berupa transkrip. Nah, apabila tidak diisikan, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu melengkapi transkripnya. Kurang lebih seperti itu, Prof. Jadi tadi kenapa tidak merubah? Karena memang untuk data profile ini diverifikasi oleh Dikti.
sehingga memang datanya tidak langsung berubah. Nah, nanti kalau sudah disetujui oleh Dikti, maka datanya nanti akan berubah. Begitu kurang lebih, Prof. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, baru tahu saya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Siap, Prof. Alhamdulillah, saya senang melihat Prof. Budi tersenyum ya, setelah ada harapan gitu. Baik, Bapak Ibu yang baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari chat ya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi di sesi berikutnya, kita baca dulu ya pertanyaan. Pertama dari Bu Ayomi ya. Jika tidak sengaja menghapus salah satu portofolio pengajaran, mengapa tidak dapat dimunculkan kembali ya Pak? Silakan. Baik, sebetulnya bisa dimunculkan kembali Bu Ayumi. Jadi kita tinggal klik sinkronisasi. Mohon izin saya share screen mungkin. Jadi misalkan kita kembali ke layanan BKD, rekap kegiatan. Nah, kalau kita menghapusnya di BKD, misalkan di pelaksanaan pendidikan, misalkan saya hapus salah satu ini, misalkan nanti udah diupload buktinya ya Mbak Ibu. Ya, misalkan di sini dihapus ya, Bapak Ibu sebetulnya cukup mengklik ini, tarik kinerja dari portofolio yang di atas ini, maka nanti dia akan menarik lagi data berdasarkan data yang ada di portofolio di atasnya ini, di pelaksanaan pendidikan. Atau bisa mengklik yang biru di atas untuk mencoba, tarik kinerja, nanti kemudian akan disinkronkan lagi ke dalam data ini. Jadi Bapak Ibu pastikan seperti itu. Jadi diklik sinkronisasinya atau tarik kinerja dari portofolio untuk menambahkan kembali data-data isian yang sudah dihapus dari menu layanan BKD. Lain halnya apabila Bapak Ibu sudah menghapus di bagian portofolio, tentunya datanya harus di-entry-kan lagi ke dalam portofolio, baru kemudian ditarik ke dalam layanan BKD. Demikian, Pak Ajib. Siap. Baik, kita lanjutkan dari Bu Nevin Rafa. Nah, ini kayaknya semangat sekali. Pak Ajib, mohon izin. Oh iya. Sudah dicoba Pak, karena datanya terhapusnya di portofolio dan sudah dicoba disinkronize dengan data Dikti dan lain sebagainya, tidak kembali gitu datanya. Dan kita kan tidak bisa masukkan lagi gitu Pak Yusuf. Oh, ini data pengajarannya hilang ya? Pengajaran? Iya, yang menghilang data pengajaran Pak Yusuf, mohon izin. Baik, Bu Ayomi, saya catat dulu ya, karena kebetulan ini pengampunya di Direktorat di bidang 1. Nanti Bu Ayomi, nanti coba saya catat, kami teruskan ke bidang 1 ya, Bu Ayomi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik, baik. Oke, kita lanjutkan ya Pak Yusuf ya. Selanjutnya ini dari Bu Nevin Rafa. Ini sudah disimpan permanen, tetapi kayaknya beban lebih gitu. Gimana ini bisa di setting ulang nggak gitu? Silakan Pak Yusuf. Bisa. Nanti Bu Nevin, nanti kami bukakan kembali supaya nanti bisa diubah kembali. Nanti Bu Nevin saya bukakan kembali. Jadi kalau sudah simpan permanen tapi ingin ada perubahan, selama belum masuk periode penilaian ini masih bisa dibuka begitu Pak Ajib. Siap. Oke, baik. Kita lanjutkan dari Bu Apriliana. Ini terkait dengan input diklat. Ini sudah diajukan Pak, tapi kayaknya belum diproses ini ya. Belum diverifikasi sama entah ini UI atau dari Diktinya. Ini gimana cara solusinya Pak? Baik, terkait AA dan pekerti ini biasanya memang digunakan untuk keperluan Serdos, Pak Ajib. Yeah. Jadi sekarang prasyaratnya untuk eligible Serdos adalah harus mengikuti AA dan pekerti. Info dari Dikti sebetulnya nanti ke depannya ini datanya tidak perlu di-entry karena nanti harusnya operator AA dan PAPT-nya lah yang meng-entry. Jadi sementara karena masih proses di-entry oleh operator penyelenggara pelatihan, jadi proses ajuannya sementara belum diverifikasi. Begitu infonya dari Dikti Pak Ajib. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Bu April. Nanti kalau belum nulis lagi. Baik, ini terakhir untuk sesi dari chat dari Prof Dwita. Untuk kewajiban khusus yang dihitung per 3 tahun, apakah otomatis terhitung oleh sistem? Silakan Pak Yusuf. Betul, izin Prof. Jadi memang itu sudah otomatis terhitung. Jadi kalau izin share screen, kalau kita lihat di kewajiban khusus ini semuanya akan langsung terklaim. Seperti itu. Seperti ini kan misalkan tanggal terbitnya ada di 16 Maret, maka dia akan langsung terklaim pada 16 Maret 2021 sampai 2024. Jadi dia langsung berlaku 3 tahun, maka selama 3 tahun itu
kewajiban khusus yang masih masuk dalam rentang ini, maka akan masuk otomatis di kewajiban khususnya. Biasanya di sistem sudah langsung otomatis itu dari tanggal terbitnya. Jadi tanggal terbit langsung berlaku selama 3 tahun ke depannya. Jadi selama masih dalam rentang 3 tahun dari terbitan itu, maka masih bisa diklaim dalam kewajiban khususnya. Demikian. Apakah maksudnya terhitung dari yang 1 September 2021? Berarti kalau 3 tahunan, izin Prof, dari 1 September 2019, jadi terbitan dari 1 September 2019 itu sebetulnya bisa diklaim Prof untuk kewajiban khusus. Untuk periode ini. Terima kasih. Baik, oke, kita kembali lagi ke sesi voice ya. Oke, dari Bu Eva Wani, silahkan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya sederhana Pak. Yang pertama berarti kita sudah nggak perlu lagi membuka SIPEK UI ya Pak ya. Itu dianggap sudah tidak berlaku. Pertama itu. Yang kedua, terus terang saya sebenarnya belum mengisi sama sekali dan saya pikir berubah lagi nih. Karena saya juga mengalami seperti Prof Budi ya. Kadang-kadang kita itu bisa semalaman ngotak-ngatik gitu. Terus waktu kita benar-benar hanya untuk hal-hal yang kita nggak tahu jawabannya, tapi karena ketakutan ada deadline misalnya ya, padahal yang dihadapi itu adalah mesin gitu ya, kita nggak bisa nanya gitu. Tapi saya sempat chat sama Bu Ova ya, kita cara bodoh-bodohan aja, kalau nggak bisa coba ini, coba itu. Tapi itu kan membuat kita juga terus jadi nggak produktif, seperti tadi Pak Aswial ya. Mungkin lebih baik dia mikirin apa namanya jurnal gitu ya daripada ngotak-ngatik gitu. Itu mungkin keluhan yang barangkali mewakili teman-teman. Jadi sebetulnya ini tujuan atau filosofinya itu apakah karena nanti semua hal akan pakai IT gitu sudah nggak bisa lagi dihandle oleh staff atau seperti apa Pak sebenarnya? Karena kami belum pernah mendapatkan penjelasan yang pasti gitu. Ini sebetulnya mau dibawa kemana? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Izin saya menjawab mungkin. Memang nampaknya Dikti sedang mengumpulkan data-data terkait perguruan tinggi yang ada namanya pangkalan data perguruan tinggi itu, Bu. Awalnya justru dimulai dari transaksi akademik. Jadi sekarang awalnya dari situ. Kemudian berangsur ke data dosen. Awalnya memang hanya dari pendataan nomor induk dosen nasional, jadi semua harus diregisterkan. Walaupun ini juga tadi cukup aneh juga menurut kami ya. Misalkan ada dosen CPNS sudah mendapat SK dari Menteri. Yang keluarkan saja NIDN-nya sehingga kita tidak perlu repot lagi. Padahal prasyarat NIDN itu juga sama, mohon izin Bu, misalkan harus ada surat keterangan sehat, padahal itu juga sudah ada di komponen pemberkasan waktu PNS. Jadi itu memang memang agak sedikit paradoks dari Dikti, tapi memang ya itu karena kewajiban ya karena ini adalah penugasan dari Dikti ya sehingga kami juga agak sulit untuk menolaknya sehingga ya mau tidak mau memang ini harus kita lakukan. Memang tadi betul memang sistem ini juga karena masih baru belum stable, masih ada beberapa hal-hal yang memang cukup unik seperti halnya tadi nomor 3 digit ya dari mana kita tahunya itu harus 3 digit itu setelah kami tanyakan ya itu juga sudah sempat kami komplain dan harus segera diperbaiki mungkin oleh Dikti begitu Bu kurang lebih. Kemudian apalagi ya Bu yang belum sempat terjawab? Yang SIPEK sudah nggak berlaku. Oh, yang SIPEK. Jadi memang begini. Jadi sebetulnya ini masih dua hal yang berbeda. Sejauh ini kami belum berhasil mengintegrasikan antara sistem yang ada di universitas dengan yang ada di kementerian. Jadi sister ini kan memang sistemnya milik kementerian. Kami di tingkat universitas pun masih belum bisa memanfaatkan datanya. Jadi cukup menarik. Jadi Bapak Ibu mengisi dosen daftar publikasi. Nah, sekarang kita apabila di universitas ingin memanfaatkan berapa jumlah dosen yang sudah mengupload publikasi ke dalam sister pun kita masih kesulitan terus terang. Sehingga ya mau tidak mau universitas dalam menentukan kebijakannya juga masih membutuhkan
data dan sistem informasi tentunya. Jadi sementara ini jadinya dipakai dua-duanya. Jadi memang visinya ke depan, Sister ini juga digunakan untuk proses promosi dosen seperti PAK, hanya saja belum, jadi baru akan. Jadi visinya adalah BKD, awalnya kan Serdos, kemudian sekarang BKD, nanti ke depannya adalah PAK. Nah, mungkin apabila nanti ke depannya PAK sudah terintegrasi di Sister, mungkin kita sudah bisa move dari SIPEK. Karena sebetulnya SIPEK sekarang masih kita pakai untuk PAK. Sayangnya seperti itu, Bu. Jadi sementara kita masih gunakan dua-duanya karena memang masih berbeda tujuan. Saat ini SIPEK digunakan untuk promosi atau penghitungan angka kredit jabatan dosen, sedangkan untuk Sister ini baru sebatas Serdos dan juga BKD. Hanya saja ini ada kabar yang cukup membahagiakan dari Prof. Eko hari kemarin di forum asesor bahwa infonya Dikti sudah menyelesaikan draft untuk perubahan Permenpan yang mana intinya adalah bahwa BKD ini bisa disetarakan untuk SKP dosen, sehingga apabila sudah mengisi BKD harusnya dosen tidak mengisi SKP lagi. Hanya saja ini masih draft walaupun bahagia. Jadi sementara ini dua-duanya masih harus diisi tentunya sampai memang draft perubahan Permenpannya itu disetujui oleh Menpan dan terbit, maka itu nanti harusnya kalau sudah ngisi BKD di Sister sudah tidak perlu lagi mengisi SKP. Demikian kurang lebih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Prof. Asial mau bertanya lagi ini? Ini masih raise hand. Iya. Oh, ini semangat sekali Ya. nih. Silakan, Prof. Oke. Ya, saya sudah follow up ya Pak Yusuf ya dengan mengisi 3 digit terakhir ya. Dan alhamdulillah itu sudah tidak muncul ya pada saat saya klik simpan, nggak muncul lagi whoops looks like something wrong tadi itu. Nah, tetapi masih ada tetapinya Pak. Ya, dia kembali lagi ke proses pengisian data. Nah, setelah saya cek juga di sini disebut dokumen sudah tersimpan, tetapi tidak terupdate. Jadi data yang ini masih merah gitu. Kenapa ya Pak Yusuf? Izin Prof, kalau untuk yang merah, izin nanti boleh di chat ya Prof, kali Prof, judul publikasinya apa supaya kami bisa cek juga Prof, kira-kira ini di mana problemnya ya Prof. Di chat Prof, judul publikasinya apa Prof, nanti biar kita bisa cek sama-sama Prof. Di saya WA ke nomor yang ini ya? Di chat ini aja nggak apa-apa Prof, di chat Zoom aja Prof. Oke, nama dokumen apa nama jurnalnya ya yang diminta Pak? Pak Ajib, pertanyaan di chat dijawab juga Pak Ajib, dilihat pertanyaan di chat Pak Ajib. Oh, siap ya, ini nanti. Terima kasih. Oh ya, yang ini ya Prof ya, rubrik tidak sesuai dengan kategori kegiatan, tidak sesuai dengan POBKD 2021, begitu ya Prof ya isinya Prof. Iya. Nah itu Prof, betul Prof. Jadi dipastikan tadi Prof, waktu memilih ini Prof, mungkin saya demokan sedikit ya Prof, mohon izin. Saya share screen. Ini Prof, ini kan merah ya Prof ya, tadi kenapa masih merah? Jadi Prof dipastikan Prof, ininya kita edit ya Prof. Iya. Ininya Prof, pilihannya ini Prof dipastikan yang masuk PO itu untuk jurnal itu cuma 5 Prof. Jadi yang pertama adalah yang ini ya Prof, jurnal internasional bereputasi ya Prof. Kemudian yang kedua adalah basis data ini Prof. Nah yang atas ini justru nggak masuk Prof. Jadi hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi ini tidak masuk di dalam rubrik. Yang dimasuk rubrik itu langsung aja pilih yang bereputasi atau yang terindeks. Jadi di rubrik ini dipisah dia Prof. Jadi kalau yang bereputasi pilih yang bereputasi, kalau yang terindeks pilih yang terindeks. Kemudian berikutnya adalah jurnal internasional terakreditasi Kemendikbud, ini juga masuk. Nah, yang ini nggak masuk, yang ini nggak masuk, kemudian jurnal nasional ini masuk, nah ini masuk. Jadi kalau jurnal cuma 5 item itu yang masuk di dalam rubrik, Prof. Demikian, Prof.
Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya coba kembali. Siap, Prof. Makasih Pak Ajib. Baik, Bapak Ibu. Izin ya Prof Dadang, kita kembali lagi ke pertanyaan dari chat dulu ya. Ini dari Bu Mirna Ariati. Ya, Pak Yusuf, ada paper yang ukurannya sampai 5 mega, padahal hanya boleh 1 mega. Sudah dikompres, kemudian file tidak berhasil diupload. Apakah tidak bisa terhitung di PKD? Ya. Begini Bu Mirna, mungkin dipotong saja, karena sebetulnya kan substansinya dari asesor itu kan memang mengecek yang penting ada halaman depan ya. Utamanya kalau kita lihat di rubrik juga kan dimintanya hanya halaman depan dan mungkin hanya hanya beberapa halaman di belakangnya saja. Jadi kalau memang terlalu besar mungkin bisa dipotong saja dokumennya. Yang penting ada halaman depan yang mencantumkan betul nama jurnalnya, nama penulisnya tentu saja supaya itu mudah direview oleh asesor. Karena mungkin asesor tidak melihat substansi tadi isian jurnalnya, tapi beliau hanya melihat bahwa ini kategorinya sudah sesuai atau belum dan memang bisa dibuktikan sudah terbit atau belum. Seperti itu saja mungkin Bu Mirna. Baik, makasih Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini dari Bu Sotia. Dia private ke saya, tapi saya tanyakan saja ya. Kalau ada data pribadi yang statusnya draft, ini harusnya gimana ini Pak Yusuf? Baik Bu, kalau ada data pribadi yang statusnya draft tadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk diklik ajukan. Jadi misalkan seperti ini, kita kembali ke halaman depan, misalkan kita akan pertama kali login lah ya, Sister UIACID, kita hapus aja. Nah, ini kan ada statusnya draft ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke menunya aja. Misalkan kalau di sini Bu Amalia pendidikannya, maka kita ke kualifikasi pendidikan. Kalau data diri ya berarti di data diri ya Bapak Ibu. Kemudian kita edit. Misalkan kalau mau edit di sini kita edit. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Kemudian pendidikan. Nah, ini riwayat ajuan ini diklik jangan lupa. Nah, kemudian kita edit. Nah, ini ada tombol paling bawah nih. Dia kan bertanya data sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, silakan klik ajukan supaya datanya berubah dari status draft menjadi status diajukan. Kemudian nanti bisa diverifikasi. Demikian Pak Ajib. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Waduh, ini Prof Dwita belum bisa tersenyum. Oke, nanti saya kirim agen dulu ya ke Ibu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, baik, kita lanjutkan ke Pak Ahmad Sauki. Ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara memasukkan tugas sebagai reviewer jurnal? 1. Yang kedua adalah saya mau memasukkan sebagai pengelola jurnal internasional, tapi di dalam list yang tersedia tidak ada jurnalnya. Bagaimana ya? Oke, silakan Pak Yusuf. Baik, Bapak Ibu. Sebagai reviewer itu sebentar, saya agak lupa juga di kategorinya ya, di mana. Baik, saya jawab untuk yang pengelola jurnal dulu. Apabila jurnalnya belum ada, mungkin nanti bisa disampaikan saja, Pak Ajib, nanti link jurnalnya apa, nanti kita teruskan ke Dikti, karena memang jurnal ini kita juga masih harus mengajukan master datanya ke Dikti, nanti Dikti akan mengakses dulu apakah kategori ini bisa dimasukkan atau tidak, kategori jurnalnya. Jadi mungkin demikian Pak Ajib, jadi kalau jurnalnya belum ada, nanti bisa disampaikan link jurnalnya. Nanti kita teruskan ke Dikti untuk minta ditambahkan. Baik. Kemudian untuk tadi sebagai reviewer, kalau tidak salah untuk reviewer ini masuk ke dalam penunjang kemarin, walaupun kemarin Prof Eko nanti infonya akan ada perubahan bahwa reviewer itu akan masuk ke dalam pengabdian. Tapi sementara kalau tidak salah dimasukkan ke dalam penunjang dosen. Jadi penunjang lainnya. Tapi saya juga belum menemukan rubrik yang sesuai. Nanti kami coba cari dulu ya Pak Ajib ya. Nanti kami sampaikan kembali coba untuk yang reviewer ini Pak Ajib. Oke, baik. Pak Syauki mohon nanti langsung japri saja ke Pak Yusuf. Oke, nanti lewat saya juga oke, nggak apa-apa, welcome.
Begitu. Baik, selanjutnya ada dari Bu Rosa. Mau bertanya untuk persentase capaian di publikasi karya, yang dimaksud capaian ini apa? Gitu. Yes, monggo. Capaian di bagian mana ya, Bu? Ya di bagian BKD-nya ya, Bu ya? Mohon izin. Ya Pak, di bagian BKD untuk Betul, ISIS. Bu Rosa. Jadi itu untuk persentase capaian itu sebetulnya berhubungan di PO terkait ini, Bu Rosa. Jadi memang kalau penulis beranggota itu memang ada persentase pembagiannya. Jadi misalkan gini, ada pembagian SKS-nya, misalkan kayak buku. Buku kalau ditulis, buku ini pembagiannya adalah ketua 60%, anggota dibagi jumlah, sedangkan anggotanya 40% dibagi dengan jumlahnya. Jadi kalau untuk buku, cara penentuannya itu kalau Ibu sebagai penulis ketua, maka Ibu bisa mengklaim 60% dari 10 SKS-nya. Jadi kalau kita menambahkan menulis buku di dalam data, maka ketika di BKD kan akan tertulis SKS penuh 10 ya. Nah, sebetulnya tadi di capaiannya itu kalau bersifat sebagai ketua, capaiannya kita bisa mengklaim 60. Nah, sedangkan kalau kita sebagai anggota, capaiannya kita bisa isi 40 dibagi jumlah anggota. Kalau anggotanya ada 5, ya tentu saja 40 bagi 5, maka 8% dari 10 inilah yang bisa Bapak Ibu klaim di dalam capaian penelitiannya. Mungkin di layanan BKD-nya seperti ini, kurang lebih tampilannya. Penelitian, nah tadi di sini diedit. Nah, Bapak Ibu di sini kan status penulisnya harus Bapak Ibu jelaskan sebagai apa, penulis tunggal. Kalau penulis tunggal tentunya bisa diklaim 100% capaian ini. Kalau beranggota, nah kita kembali ke dalam rubrik, misalkan peran kita sebagai apa. Kalau peran kita sebagai autor, misalkan kalau jurnal ya, karya tim 2 orang, autor 50, corresponding autor 50. Kalau karya 3 orang lebih, autor 40, corresponding autor 40, nah anggota ini 20 dibagi sisanya. Misalkan kalau anggotanya 4, penulisnya 4, misalkan 1 autor, 1 co-autor, maka anggotanya 20, kan cuma 2, 20 dibagi 2, maka Bapak Ibu dapat mengisikan capaiannya di sini 10. Sehingga nanti beban yang bisa diklaim di SKS-nya hanya 10% dari 10 SKS tadi, hanya 1 SKS beban yang bisa diklaim. Begitu kurang lebih demikian. Oh, itu jadi dihitung sendiri ya Pak, mandiri Betul, ya? dihitung sendiri, dihitung mandiri. Oke. Soalnya saya masukin beberapa itu sistemnya otomatis beda-beda. Saya pikir ini karena dari sistem dan kita nggak bisa otak-atik gitu Pak. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Ajib. Ya Bu Rosa. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Prof. Edi Siraj. Berarti tugas kita sekarang hanya mengisi kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat ya, bukan merubah-rubah profil gitu ya. Saya kira ini. Silakan Pak Yusuf. Betul, Prof. Ini jadi memang kalau untuk keperluan BKD, jadi sementara kita fokuskan di pengajaran, penelitian, pengmas, dan juga penunjang. Nah, profil ini tadi apabila memang dirasa perlu diperbaiki, ya bisa sambil paralel saja karena sifatnya ajuan, jadi tidak perlu ditunggu. Jadi kita udah mengajukan, ya udah nanti kita tinggal tunggu approval saja. Nah, tapi yang utamanya adalah melengkapi tridharmanya untuk melengkapi BKD-nya. Demikian, Pak Ajib. Baik, oh ini ada info dari Prof. Muli ya, beliau berhasil mengkompres 9 juta menjadi 200.000 saja. Waduh, ini luar biasa. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Ini Pak Asfial kayaknya masih ada komplain. Ini mau disampaikan atau nanti dijapri aja ini Pak Yusuf? Pak Asfial, nanti kita Zoom private aja lah ya Pak Asfial ya. Gimana, Prof? Iya, saya sih oke terlalu dominan aja itu, ya. terlalu dominan. Bagi-bagi yang lain. Nafsu. Siap, Prof. Nanti habis inilah, Prof ya. Nanti kita ini, Prof. Oke. Oke, sambil nunggu pertanyaan di chat, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung lewat voice. Pak Ajib. Prof Budi raise hand. Oh, Pak Budi, silakan Prof Budi dulu. Prof Budi, ini masih raise hand atau? Itu yang tadi. Oh, yang tadi. Siap. Sudah cukup. Oke, terima kasih ya. Tadi dari Pak Surya. Silakan ya. Pak Surya. Mohon maaf Pak Ajib, Pak Yusuf, saya nggak bisa open kamera ya.
Sedang Nggak liburan ya Pak. Ya nggak enak masih pakai kaos. Silakan, silakan Pak. Ya, Pak Yusuf, mohon maaf tadi mungkin saya ketinggalan karena saya joinnya telat ya. Apakah nanti ada masa revisi atau masa sanggah gitu ya kalau misalnya ada proses klarifikasi begitu ya? Kalau misalnya isiannya kurang, isiannya salah, jadi nggak apa adanya tiba-tiba BKD kita nggak perform gitu. Jadi dalam artian begini, semangatnya sekarang yang penting menghijaukan saja deh gitu. Mungkin begitu saja, boleh nggak saya sampaikan seperti itu? Terima kasih Pak Yusuf. Baik Pak Surya, izin saya ini ya. Saya betul tadi kita sudah diskusi juga dengan asesor. Jadi memang Dikti belum ada mekanisme secara sistem. Jadi walaupun pengisian BKD-nya di sistem, tapi untuk tadi masa revisi itu belum disiapkan secara sistem. Tapi tadi kami sudah berdiskusi dengan asesor. Jadi memang pasti nanti tentunya akan diberikan apabila nanti ada review dari asesor, tentunya nanti akan disampaikan kepada dosennya, terutama tadi yang apabila statusnya berubah dari memenuhi jadi tidak memenuhi, tentunya nanti akan diklarifikasi apakah ada misalkan apakah bisa melengkapi lagi kegiatannya atau misalkan ada buktinya yang tidak terbaca, tentunya nanti akan diklarifikasi dan diberikan kesempatan untuk melengkapi lagi. Jadi memang kami juga di sini bersama dengan asesor juga memang bersepakat ya tentunya tadi semangatnya adalah mudah-mudahan ya tentunya semuanya bisa memenuhi gitu. Jadi pasti kita akan berusaha membantu supaya BKD-nya itu statusnya bisa memenuhi. Demikian mungkin Pak Surya. Jadi tidak mungkin bulat-bulat, pasti kita akan klarifikasi dulu sebelum kita laporkan ke Dikti. Intinya seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusuf, itu yang sangat menggembirakan. Berarti saya sudah PD untuk klik simpan permanen. Karena pasti nanti akan ada masa review lagi ya. Betul. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Ajib. Baik, kita lanjutkan ke raise hand berikutnya. Ada Prof. Muli. Dipersilahkan Prof. Muli. Baik, selamat pagi Pak Yusuf. Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin share screen ya, izin ya. Saya sedang buka. Ini sister saya. Jadi ini sebagian sudah pindahkan ke beban kerja lebih ya. Siap, Prof. 4 saja ini, 3 saya pindahkan, tinggal 1 yang saya klaim karena datanya tinggal 4 ya. Nah ini setelah saya isi update ya bahwa ada 4 penulis, walaupun saya sebagai corresponding author, capaiannya masih 100% karena sudah publish kan ya? Bukan Prof, jadi capaiannya tadi kalau Prof sebagai corresponding author, maka Prof di sini harus edit jadi 40 Prof. Oh 40 ya? Okay. Betul Prof, karena tadi co-author 40 kemudian ubah. Oh oke. Dari tadi saya bingung kenapa tidak berubah ininya nah beban jadinya tugasnya. Ya bebannya jadi 40. Oke. Jadi kita rubah sendiri manual ya, kita harus tahu betul, pembagiannya Prof. Berarti ya? Iya betul. Aturan berarti corresponding itu 40%, penulis utama 60% ya? Penulis utama 40, corresponding 40 juga. 40 ya. Terus kalau anggota 20 dibagi sisa jumlahnya gitu, Prof. Oh, 20 sisanya 40 kali ya? 20 jadi 40 20 untuk penulis lebih dari 3, Prof. Jadi kalau penulisnya 3 akan corresponding author 40, author yang 40, anggotanya 20. Nah, kalau anggotanya 4, 20-nya tadi dibagi 2. Oh, oke, siap. Baik. Berarti 40 20 ya. Betul. Penulis utama 40 ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Cukup. Siap, Prof. Masih mute Pak Ajib. Oh, terima kasih, sorry. Ini satu lagi ya yang voice ya, Pak Basari, dipersilahkan sebelum kita nanti kembali ke pertanyaan di chat. Pak Basari, silakan. Baik, terima kasih Pak Ajib. Pak Yusuf, terima kasih atas penjelasannya. Saya sedikit ada trouble dikit untuk pengabdian masyarakat. Mungkin saya share saja kali ya. Siap. Maaf, agak lambat komputernya.
Mungkin terlihat ya Pak Yusuf, di sini ada tadi kan pengelola jurnal. Saya sebagai pengelola jurnal, saya klik untuk Pengmas ya di sini ya, untuk pengabdian masyarakat, pelaksanaan pengabdian, saya klik. Kemudian di sini kan saya ada ya, saya sebagai di Ketua Dewan Editor di Jurnal Makara of Technology. Dan di sini saya sudah isi, dan saya sudah isi semuanya, tetapi ketika saya download portofolionya, tarik, itu nggak muncul ya? Nggak mau ya Pak ya? Iya. Nah, Tapi walaupun di sini pun saya tarik dari sini tuh, ya tarik, tapi nggak muncul ya? Ya, ini juga sering terjadi, terutama untuk yang pengelola jurnal. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi ini juga. Jadi mungkin bisa dicoba aja. Mohon izin Pak Basari, kita ini sekalian mungkin ada nanti rekan-rekan yang lain yang memiliki permasalahan yang serupa. Mohon izin Pak, boleh di-share lagi Pak. Kita coba lagi ya? Kita coba saja, kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai sih. Ini juga cuma coba-coba aja Pak. Oke, baik. Kita kembali ke Tridharmanya Pak, mohon izin. Ini ya, yang ini. Ya, kemudian diedit Pak. Edit. Betul. Ubah data berarti ya? Ya, diubah data. Pilih yang internasional dulu Pak, yang atas putih. Oh, yang atas dulu ya? Kita simpan. Simpan. Ya. Udah kan ya Pak, kembali lagi ke layanan BKD, mohon maaf Pak. Oh, sini aja. Ke layanan BKD, kemudian coba ditarik Pak, apakah mau sekarang? Nah, berhasil kan ya Pak? Coba lihat di bawah kan ada. Tapi kan masih salah ya Pak ya, internasional. Kita hapus dulu Pak. Kita hapus. Gitu ya. Jadi dia nggak mau ya, kalau nasional nggak mau ya. Kita hapus dulu aja Pak. Kita hapus dulu. Hapus dulu ini. Hapus, iya hapus aja. Oke. Dulu. Oke ya. Oke. Kan hilang. Nah, kita perbaiki lagi datanya, punten Pak. Yang ini ya. Ya, kita balikin lagi ke nasional, kan nasional, simpan. Simpan lagi. Tuh. Ya, harus agak dipancing-pancing ini, Pak. Coba ditarik lagi. Punten, terus saya tarik lagi gitu ya? Betul. Nah, sudah berhasil, coba dilihat. Harusnya sudah muncul 5. Oke, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Yusuf, kita aja. Jadi harus coba-coba ya. Saya ketawa ini lihat algoritmanya kayak gini. Baik, terima kasih. Ya Pak, saya juga begitulah Pak. Ini sebetulnya problem ini udah saya sampaikan juga di temuannya ke Dikti, udah videoin juga nih, lucu juga Pak. Aduh, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan chat ini dari Pak Dian Supramono. Untuk bukti pengajaran, apakah boleh daftar nilai mata kuliah dari SIAK NG dipakai? Sebetulnya sebagai kalau saya mungkin menyampaikannya itu sebagai opsi terakhir ya Bapak Ibu. Sebetulnya tadi ya, karena visinya sebetulnya ke depannya infonya, data dari portofolio ini nanti akan digunakan juga untuk penilaian angka kredit. Nah, baiknya memang baiknya memang buktinya ya dilengkapi sesuai dengan ininya. Jadi kalau ada SK ya lebih baik SK, kecuali memang sudah SK-nya tidak ketemu, tidak ada ya mungkin screenshot SIAK NG itu menjadi jalan terakhir lah. Begitu hasil kami diskusi dengan asesor. Tapi ya kalau bisa memang yang bukti legitimate untuk membuktikannya berupa SK penugasan itu baiknya adalah yang seperti itu. Begitu tadi info dari forum asesor, mungkin Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Rosa. Terkait dengan capaian publikasi di kewajiban khusus, apakah tidak bisa diubah ya Pak? Bisa, sebetulnya kewajiban khusus itu bisa diubah, tapi diubahnya di portofolio Bapak Ibu. Jadi memang di BKD-nya tidak bisa diubah. Mungkin izin saya share screen sebentar. Jadi memang sistemnya masih cukup ajaib. Jadi kami juga masih mencoba-coba. Jadi cukup aneh juga. Itu juga saya hasil coba-coba mandiri juga nih. Kok bisa begini? Jadi mungkin di layanan BKD di kewajiban khusus. Ini kan di sini datanya memang tidak bisa diubah. Jadi cuma bisa dihapus saja Bapak Ibu. Nah, di mana kita melengkapinya? Melengkapinya sebetulnya di penelitian, di publikasi karya. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi data-datanya di sini, dan jangan lupa nanti
klik tarik kinerja dari portofolio untuk nge-update-nya ke laman yang ada di BKD. Demikian kurang lebih. Pak Yusuf, maaf sekalian. Siap. Yang untuk yang kewajiban itu kalau saya udah lengkapin di bagian portfolionya, tapi tetap 100% itu nggak apa-apa jadinya? Nggak bisa otomatis, dia nggak otomatis berubah? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau untuk yang kewajiban khusus itu hanya asal ada atau tidak ada aja sih, Bu. Jadi belum tidak melihat proporsinya karena memang kan tidak ada SKS-nya. Oke, jadi nggak 100%-nya nggak dibiarin aja ya, Pak? Diabaikan saja, betul. Terima kasih, Pak. Ajib, boleh nanya sedikit? Sebentar ya Pak Surya, kita lanjutkan dulu di chatnya dulu. Oke, baik, kita lanjutkan dari Prof. Rinaldi ini, Pak Yusuf. Saya sudah mengisi pelaksanaan pengabdian dan penunjang. Sudah dinyatakan bahwa data sudah selesai, tetapi di simpulan kok masih 0 ini. Nggak bisa ditarik ini, gimana? Ya, jadi tadi Prof, jadi diklik tarik kinerja dari portofolio, jadi dipastikan sudah tertarik dulu Prof, kinerja dari portofolio. Nah, mungkin tadi yang paling sering nyangkut tadi yang unik itu memang yang jurnal tadi, pengelola jurnal. Kalau yang lainnya harusnya sih bisa ya Prof, normal. Jadi dipastikan aja tadi kalau sudah mengisi data itu tanggalnya sudah terisi sesuai dengan periode BKD supaya nanti bisa ditarik dalam portofolio. Begitu kurang lebih. Jadi tombolnya ada di sini, mohon izin. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang tarik kinerja. Jadi di pengabdian dan juga di penunjang jangan lupa ditarik kinerja, baik yang di sini ataupun yang di itemnya. Nah, nanti kalau sudah muncul di sini, baru nanti akan masuk ke dalam laman simpulan. Demikian kurang lebih. Oke, baik. Oke, mungkin satu lagi sebelum ke ini ya, yang Pak Surya. Kalau penulis utama sekaligus corresponding author, apakah bobotnya jadi 80% ini dari Bu Sotia? Info dari Prof. Eko di Dikti, kalau corresponding author sekaligus penulis utama, maka nanti jadinya maksimum hanya bisa mengklaim 60. Baik, Jadi hanya 60% ya maksimum ya. Ini kok double agent ya. Oke, baik. Dipersilahkan Pak Surya, monggo. Ya, mohon maaf, kalau mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya agak miss ya. Kalau penelitiannya, misal kita paper yang belum dipublikasikan itu masuk ke mana ya Pak Yusuf ya? Sudah dilaksanakan tapi belum terindeks. Jadi apabila belum terindeks, ya sebetulnya papernya tidak bisa diklaim dalam BKD, tapi sebetulnya ada satu item sebetulnya. Di sini bisa ke sini mungkin ya Pak ya. Penelitian di penelitian, kemudian ditambah. Nah, di sini nih ada hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri, termasuk penelitian penugasan dari Kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan. Tapi syaratnya harus tersimpan di perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Nah, kalau hasil penelitiannya ini disimpan di perpustakaan di FTUI, maka ini sebetulnya bisa masuk kategori ini. Begitu, Pak Surya. Kasusnya kan pasti misalnya begini, saya presentasi bulan November, tapi proceedingnya karena menunggu terindeks ke IEEE ini bulan Maret tahun ini, kan berarti kan nggak masuk nih ke BKD periode lalu. Apakah kalau kita nanti klaim di BKD semester ini, pelaksanaan presentasinya ataupun indexingnya itu dia akan mengikuti tanggal conference, bukan tanggal masuk indeksnya. Nah, ini jadi hilang gitu, sudah sia-sia aja kita. Nah, Pak, jadi kalau untuk conference itu yang publikasi karya itu, yang conference, maka yang dilihat adalah tanggal terbitnya. Jadi kalau misalkan terbitnya bulan Maret, maka itu bisa diklaim untuk BKD semester depan, Pak Surya. Oh, tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya, jadi tanggal terbit papernya. Nah, kalaupun untuk pelaksanaan konferensinya sebetulnya bisa ditambahkan sebagai pembicara di sini. Di pengabdian, pembicara, apa temu ilmiahnya kita bisa masukkan di sini kalau Pak Surya sebagai pembicaranya. Sedangkan paper saya mau klarifikasi juga mungkin dengan Pak Ajib. Kalau IEEE kayaknya tanggal terbitnya nggak ada ya Pak Ajib ya? Dia tanggal conference adanya. Ada Pak Surya, ada. Tanggal terbit online namanya online edit IEEE, ada. Cek aja. Ada ya. Dan memang ada. Oh ya, baik kalau gitu solve masalahnya.
Oh, baik kalau gitu. Yang dimaksud dengan berlanjut itu bukan begitu ya Pak Yusuf ya? Berarti kita bisa klaim berlanjut ya? Enggak, Pak. Tuh. Jadi sekarang statusnya yang bisa digunakan. Ya, Pak Surya. Bapak Ibu izin 5 menit, saya izin ke toilet sebentar. Baik, Pak Yusuf. Pak Yusuf Baik. nggak bisa diwakilkan itu. Gimana nggak diizinkan? Kita tayangin sekarang. Nggak bisa didisposisi tuh, Pak. Tidak diizinkan gimana tuh Pak Ajib? Baik. Untung Pak Ajib baik diizinkan. Kuisnya break dulu kuisnya. Ya baik ya baik Bapak Ibu. Ini mungkin ini ada pertanyaan sama ini ya, tadi udah dijawab. Jadi dari Pak F atau Bu F ini plat Bogor ini kayaknya ya, orang Bogor. Oke, ini terkait dengan penulis utama sekaligus corresponding author, porsinya tidak 80% tetapi 60%. Ya, ini sebagai double agent ya. Tapi kalau masing-masing penulis utamanya tunggalnya 1, kemudian correspondingnya 1, berarti nanti 50-50, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini ke bawah lagi. Ya. Kalau mau klarifikasi tadi, misalnya kita jurnalnya 4 nama, begitu ya. Berarti kalau kita hanya sebagai anggota, kita hanya dapat 20 ya. 20. Lalu Bagi berapa? Bagi Bagi 2. Oke, hanya anggota biasa. 10%. Dari persen jadi. Pak Ajib itu yang F, Pak F itu Pak Farizal, Pak Ajib. Oh, Pak Farizal, ya. Mohon maaf, Pak Farizal. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Dodi, mungkin nanti ya. Ini, wah kabar baik ini Pak Aswel sudah solve ya. Ini beliau bisa jadi kandidat. Kalau belum solve dia akan nanya terus itu. Kandidat jadi asesor PKD ini. Kejar terus Pak Aswel. Dia langsung sembuh dia. Ya dicoba-coba seperti Pak Yusuf sampaikan tadi ya dicoba-coba gitu ya. Semoga di sini sembuh Pak Aswel. Langsung sembuh Aswel. Kayaknya masalahnya itu. Udah solve langsung sembuh lari-lari dia. Aduh, Masya Allah. Aduh, Pak Aswel selamat ya. Sukses. Kalau di sistem penilaian di SIPEC, sebentar, ini yang berbicara izin siapa ya? Pak Joni? Prof Joni? Enggak. Oh, enggak. Oh, Pak Farizal. Oke. Maaf ini kayak secret agent nih pakai F aja. Silakan Pak Farizal. Iya, kalau di sistem penilaian di SIPEC ya, itu kalau dia penulis pertama kemudian corresponding, itu kemudian ada anggota-anggota yang lain, saya lihat itu porsinya 60%, langsung secara otomatis oleh si SIPEC dinilai 60%. Jadi kalau saya angkanya katakanlah jurnal internasional akreditasi bagus 40 gitu ya maksimum, maka dia dapat nilai langsung 60% dari 40. Langsung ya, di SIPEC nih. Apa memang beda dengan yang tadi di PKD ini? Jadi kalau nggak salah saya dengar 50% nih, 50-50 nih. Oke, baik. Saya klarifikasi ya Pak, yang 50-50 itu kalau ada jurnal, ada 2 autor masing-masing perannya sebagai penulis utama dan yang satunya sebagai corresponding author. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ini kayaknya nervous ini Pak Yusuf, ini kebanyakan Mohon maaf, kitanya. itu berlaku. Oh ya, Bu April silahkan. Ya, itu tadi untuk jurnal internasional juga, karena tadi dilihat di kertas slide-nya itu, yang di bawahnya yang jurnal internasional terindeks tidak masuk ya, tidak ada tulisan seperti itu. Apakah hanya jurnal internasional atau semua jurnal seperti itu perhitungannya? Yang kaitannya dengan multi author berlaku untuk semuanya. Oh, untuk semuanya ya? Iya. Berarti, terima. Oke, mohon nih ditunggu ya Bapak Ibu. Oh, ada Prof Dadang. Dipersilakan Prof Dadang. Mungkin nanti. Ya, terima kasih Pak Ajib.
Ini sebenarnya mau bertanya sama Pak Yusuf, tapi nggak apa-apa. Oh iya, ya. Diwakilkan Kalau gitu aja. ditunggu aja, Prof. Nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sudah hadir. Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Prof. Ya, Pak Yusuf sudah standby. Ya, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Ajib. Ini pertanyaannya agak teknis dan menyangkut diri saya sendiri. Saya udah coba-coba, ya, tapi sudah masukkan. Tapi ada satu hal yang mengganjal Pak Yusuf. Kewajiban profesornya kan sudah terpenuhi, paling tidak kan ada satu yang terakreditasi, tapi kan yang satu lagi itu kan belum terpenuhi, yang buku. Itu gimana ya Pak Yusuf? Baik, izin Prof. Ini karena masuk substansi, sebetulnya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut ya Prof sama teman-teman tim asesor Prof. Jadi memang tadi ini mungkin baru bocoran saja ya Prof. Nanti resminya mungkin akan ada edaran atau ada sosialisasi lebih lanjut memang, terutama untuk yang guru besar ini karena memang ada buku itu ya. Karena kita kan memang tidak umum untuk yang buku ini bahwa setiap 3 tahun kan harus ada buku, ini baru mulai yang ini. Jadi tadi bersama-sama asesor sudah sepakat bahwa untuk kewajiban khusus untuk buku itu mungkin akan digeser ke semester depan, Prof. Jadi sementara untuk semester ini untuk yang tidak ada bukunya itu masih ya karena masih dalam masa peralihan, kami berpendapat bahwa untuk yang semester ini masih tidak diwajibkan untuk yang buku, tapi ya kalau ada itu lebih baik. Nah, namun karena sebetulnya pelaporan ke Dikti ini akan bersifat tahunan, jadi simpulannya akan ada di semester depan. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan bisa dipenuhi di semester depan. Kurang lebih demikian, Prof, tapi memang resminya belum ada. Jadi kurang lebih ini hanya hasil simpulan rapat bahwa untuk yang guru besar ini memang masih sedang didiskusikan dan juga disusun gimana strateginya untuk membantu para guru besar juga tadi karena memang item buku ini adalah item yang baru dan memang tadi ini juga peraturannya baru ditetapkan. Demikian mungkin, Prof. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Ajib. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Prof. Dadang. Oke. Kayaknya penggemar Pak Yusuf sudah selesai nih ya. Tidak ada yang nanya lagi. Ajib. Oh iya, Prof. Rinaldi, silahkan. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih ke Pak Yusuf. Pertanyaan saya tadi sudah solve. Tapi siap, Prof. Rinaldi. Belum semua persoalan saya terselesaikan, tapi pertanyaan saya tadi sudah solve. Terima kasih. Baik, alhamdulillah setidaknya menjadi awal yang baik lah ya, Prof. Rinaldi. Mudah-mudahan kedepannya lancar. Baik. Amin. Pertanyaan saya belum dijawab Pak tentang teknik komputer Pak. Oh iya, maaf Pak Dodi, Oke, izin Pak Yusuf, ini dari Pak Dodi hampir saja ke skip. Mohon info tidak ada pilihan untuk teknik komputer sebagai bidang keilmuan, apakah bisa dibantu? Izin Pak Dodi, jadi untuk bidang ilmu mungkin dicari yang terdekat saja. Info dari Dikti begitu Pak Dodi, jadi dicari ke yang dekat aja, mungkin ke ilmu komputer atau sejenisnya mungkin ya Pak Dodi. Karena memang sementara ini memang bidang ilmu belum ya saya juga nggak tahu lah Dikti ini untuk apa dia menambahkan kalau memang belum serius. Jadi kemarin juga sempat ada beberapa kita menambahkan, tapi memang saran dari Dikti adalah coba pilih ke yang terdekat saja, sementara untuk bidang ilmu tidak bisa dilakukan request penambahan. Begitu kurang lebih Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik, saya kira itu menjadi pertanyaan terakhir ya di sesi sosialisasi ini, di sesi kuis. Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali ke Pak Yusuf dari SDM UI sudah memberikan sosialisasi pencerahan ya kepada dosen-dosen Bapak Ibu di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Semoga menjadi amal kebaikan yang akan terus mengalir ya, insya Allah ya Pak Yusuf ya. Dan Bapak Ibu dosen tetap semangat ya, insya Allah kami dari SDM FT akan memberikan asistensi ya dari tiap agen-agen yang sudah kami sebar di tiap departemen. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pak Ajib, saya tanya satu, di elektro siapa?
Di agennya itu ada Pak Surya dan Pak Alif. Ada 2 agen, Pak. Iya. Bisa dikontak 24 jam itu ya? Oh, insya Allah, Pak. Bisa, Pak, 20 jam. Saya 4 jam aja tidur. Oke, terima kasih. Siap. Baik Bapak Ibu. Saya dari sebagai ini di sini ada Prof. Mahmud juga. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Tetap sehat ya Bapak Ibu, tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Salam. Mohon izin pamit, Prof. Mahmud, Pak Ajib. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Yusuf. Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Ya. Salam sehat ya. Terima kasih.